Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi bid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, dan kita masih menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjadi latar belakang keutamaan orang mengajarkan ilmu. Dan ini salah satu dalil dari hadis Rasulullah SAW bahwa betapa luar biasanya orang-orang yang mau mengajarkan ilmu agama itu. Untuk itu mohon disimak bersama. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, ma'afada, tiada memberi faidah siapa al-muslimu, seorang muslim, akhahu, kepada saudaranya, nyanya itu kepada muslim, memberikan satu faidatan, sebuah faidah afdola yang lebih utama, min hadisi hasanin, daripada berbicara yang baik. Balaghahu, yang menyampaikan siapa muslim, hu, tentang hadisi hasanin, fabalaghahu, maka kemudian menyampaikan siapa akhor hu, tentang hadisi hasanin. Ini yang disebut dengan ilmu manfaat. Dari disampaikan kepada seseorang, dari seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain, dari orang lain disampaikan terus. Tidak ada satu faidah, tidak ada satu keutamaan yang paling berfaidah, ya, yang diberikan oleh seorang muslim daripada keutamaan dari seorang muslim yang menyampaikan satu kata-kata yang baik. Dari pembicaraan yang baik kemudian disampaikan ya kepada seseorang, dari seseorang itu kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu luar biasa faidah itu, ya. Faidah ini sangat luar biasa. Artinya sekecil apapun dari ucapan kita yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, dan dari orang lain itu diamalkan, dari diamalkan disampaikan kepada yang lain, maka tidak ada faedah yang lebih utama dari itu, ya, dibandingkan dari ada seseorang yang telah menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dari orang lain itu disampaikan kepada orang lain pula. Waqala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu wa yata'allamuha wa ya'malu biha khairul lahu min ibadati sanatin. Kalimatun, satu kalimat, jadi satu rangkaian kata, minal khairi, dari sebuah kebaikan, kalimat yang mengandung kebaikan, yasma'uha, yang mendengar akan kalimat yang baik, siapa al-mu'minu, orang mukmin. Kemudian fayata'allamuha, kemudian mengajarkan, siapa mukmin akan, ya, fayata'allamuha, kemudian mengajarkan, siapa mukmin akan kalimat, wa ya'malu, dan mengamalkan, biya, dengan kalimat itu, khairun, lebih bagus, lahu, baginya, min ibadati sanatin, dibandingkan ibadah 1 tahun. Kalimat satu yang diperdengarkan oleh orang mukmin, dari kalimat satu yang diperdengarkan oleh orang mukmin, fayata'allamuha, kemudian diajarkan kalimat satu itu kepada orang lain, wa ya'malu, dan kemudian diamalkan, dilakukan biar dengan kalimat itu, satu kalimat itu yang kemudian diamalkan oleh orang lain, dari apa yang Anda ajarkan
itu jauh lebih bagus dibandingkan yaitu ibadah 1 tahun. Coba bayangkan, sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai menyampaikan satu kalimat hikmah atau kalimat apapun, pokoknya yang penting kalimat yang bersumber dari ajaran agama, dari Al-Quran maupun hadis atau qaulnya para ulama. Dari situ diperdengarkan oleh seorang mukmin, diperdengarkan, kemudian orang yang mendengarkan itu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Dari situ kemudian diamalkan. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz, oleh kiai atau orang biasa, ya, ketika ditanya ya oleh seseorang, maka seseorang yang ditanya itu dia berikan penjelasan dengan benar, dengan baik. Dari situ kemudian disampaikan apa yang disampaikan oleh orang tadi itu, dan kemudian diamalkan. Itu penyampaian satu kalimat tadi itu jauh lebih bagus dibandingkan ibadah 1 tahun. Masya Allah, guru-guru kita ini adalah orang-orang mulia, orang yang kalau diperbandingkan dengan ibadahnya orang-orang bodoh jauh lebih banyak para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Apalagi kiai kita istiqomah ngajinya, ya, ngaji kitabnya istiqomah, nasihat-nasihatnya istiqomah. Sekalipun satu kalimat yang diperdengarkan oleh beliau itu, kemudian dari apa yang diperdengarkan oleh kiai kita, kemudian kita juga sampaikan, kemudian bisa diamalkan, itu jauh lebih besar hikmahnya, ya, dibandingkan dengan orang ibadah 1 tahun. Wa kharajan, dan keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari Nabi itu keluar. Faro'a, maka kemudian melihat Nabi majlis ini 2 majlisan, melihat ada 2 majlis. Ahaduma, yang mana salah satu dari kedua majlis itu yad'un Allah, adalah majlis yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atau istighosah. Maka beliau mengatakan, terus wayarghubuna ilaih, dan kemudian majelis yang satu itu mereka itu ini majelis pertama. Ahaduma, adapun salah satu 2 majelis itu yad'unallah wayarghubuna ilaih. Nah, ini jadi majelis pertama yang beliau lihat ini majelis tempat berdoa. Majelis ini sebagai majalisud dzikr atau majalisus sholawah. Wayarghubuna ilaihi, dan wayarghubuna yang menjadikan mereka itu menjadi rohibun itu cinta ilaihi, pada Allah. Jadi ini betul-betul orang-orang khusyuk ini, wirid berdoa, ya, di kelompok ini dilakukan oleh orang-orang khusyuk. Jadi Nabi suatu ketika beliau keluar dan dilihatnya ada majelis itu, ada majelis zikir, majelis istighosah, majelis zikir dengan khusyuk mereka. Wasani, yang kedua, kelompok yang kedua yang diperhatikan, yang dilihat Nabi pada saat beliau keluar dari rumah, ada kelompok yang kedua adalah yu'allimunan nasa. Kelompok kedua adalah yu'allimun, telah terjadi proses belajar mengajar. Yu'allimuna, mereka sedang mengajarkan, ngaji lah, sedang mengajar anasa banyak orang. Yang kelompok satu ini ada kelompok halaqah yang ngaji, ya, memberikan nasihat, ya, sedang ngaji kitab ini sedang terjadi proses belajar mengajar kelompok yang 2 ini. Faqala, maka dawuh Nabi ketika melihat 2 fenomena majlis ini. Satu adalah majlis zikir, yang satunya adalah majlis pengajian kitab. Faqala, maka dawuh Nabi, amma haula'i fayas'alunallah ta'ala. Amma haula'i, maka adapun mereka-mereka ini,
Mereka-mereka ini yang kelompok pertama, ya majelis yang pertama, majelis yang istighosa, yang berdoa, yang wirid. Mereka itu fayas aluna, ya fayas aluna, maka mereka amma haul, adapun mereka yang pertama itu fayas aluna, mereka adalah orang-orang yang berdoa Allah kepada Allah Ta'ala. Orang berdoa itu fa insya'a a'tohum wa insya'a man'ahu. Orang berdoa itu fa insya'a, jika mengendaki siapa Allah, a'tohum, pasti Allah akan berikan mereka. Wa insya'a, dan jika mengendaki siapa Allah, man'ahum, maka Allah akan mencegah mereka. Artinya dua kemungkinan kalau orang ada dalam kelompok doa itu, ada di dalam kelompok istighosa, ada di dalam kelompok orang-orang doa, itu dua kemungkinan. Kalau Allah mengendaki, maka akan diberikan dari apa yang ia minta kepada Allah. Kalau Allah juga mengendaki menolak, maka juga akan ditolak, tidak diterima dari doa-doanya. Sedangkan yang kedua, wa amma haula'i, maka adapun mereka kelompok yang kedua itu fayata'allamuna, maka mereka itu sedang mengajarkan, ya mengajarkan ilmu an-nasa kepada orang-orang. Lah, wa innama, dan sesungguhnya bu itu aku diutus, kata Nabi, mu'aliman, sebagai pengajar. Jadi ketika beliau melihat dua majelis ini, ternyata beliau lebih memilih kepada halaqah atau kelompok atau majelis yang mana di situ ada majelis taklim, ya. Alasannya beliau wa innama buistu mu'alliman, karena sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu ke dunia ini sebagai mu'allim, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Summa adalah kemudian pindah ilaihim, kepada apa, haula'i yu'allimunan nas. Akhirnya Nabi pindah kepada halaqah yang ada proses belajar mengajarnya, yang beliau pindah ke tempat yang pengajian itu. Wajalasa, dan duduk Nabi mau bersama mereka kelompok yang ada pengajiannya. Waqala, dan dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu azza wa jalla wa jalla bihi minal huda kama salil waithil kasiri asoba ardon. Masaluma, adapun perumpamaan sesuatu, ba'asani, yang telah mengutus kepada aku siapa Allah azza wa jalla, bi, dengan ma, minal huda, dari petunjuk, kama salil waithi, seperti perumpamaannya hujan, al-kasiri, yang lebat, asoba, yang menimpa atau mengenai apa, al-wais, ardon, bumi, yang jatuh ke bumi. Fakanat, dan ada minha, dari ardon, apa, buk'atun, sepetak tanah. Qabilat, yang menerima apa, buk'ah, sepetak tanah, al-ma'a, akan air. Fa'an batat, maka kemudian menumbuhkan apa, buk'ah, al-kala'ah, yaitu rumput kering, wal usyubal, dan usyubah, dan rumput al-kasiro, yang banyak. Ini diartikan rumput-rumput basah. Wakana, dan ada minha, dari ardun, minha, dari tanah tadi, ada apa, buk'atun, juga sejengkal tanah, sepetak tanah, amsakat, yang mana amsakat, yang menahan apa, buk'ah, al-ma'a, akan air. Artinya membuat air itu tidak terserap, ngendon, ya, ngendon,
Jadi air itu tidak terserap, tapi air itu masih ngendon di atas tanah. Fanafa, maka memberikan manfaat siapa Allah azza wa jalla biya dengan dengan air, dengan buk'ah an-nasa kepada orang-orang. Wasyaribu, sehingga mereka bisa minum minha daripada buk'ah, ya, buk'ah yang amsakatil ma, wasaqo, dan mereka juga bisa menyirami, wazara'u, dan mereka juga bisa bercocok tanam. Wakana, dan ada minha dari ardun, dari tanah, ta'ifatu ki'an, namanya tanah ki'an. Tanah ki'an itu adalah tanah latu siku yang tidak bisa ngadai, yang tidak bisa menadai, ya, ma'an air, walatan buku, dan tidak bisa menumbuhkan buk'atu ki'an ini kala'a kepada, yaitu rumput kering. Ini sebuah kiasan oleh Rasulullah tentang terkait dengan ilmu. Katanya Rasulullah, perumpamaan sesuatu di mana Allah telah mengutus aku dengan sesuatu itu yang terdiri dari petunjuk, itu persis seperti air hujan. Pertama, air hujan itu bila jatuh ke tanah, maka ketika jatuh ke tanah itu, air hujan itu akan mampu diterima oleh tanah. Di situ ada tanah, ada sepetak tanah, qabilat yang mampu menerima, menyerap, ya, tanah, alma, air. Jadi tanah itu bisa menyerap air. Dan kemudian dari air itu, dari tanah itu, fa'an batat, maka menumbuhkan tanah tadi, al-kala'a wal usyubal kasiro, bisa menumbuhkan yang namanya rumput kering dan rumput basah. Itu seperti ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya, ilmu yang bermanfaat, ya, untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kedua, ada model wakanat minha buk'ah. Ada juga, ya, di mana tanah itu, ya, di mana tanah itu tidak mampu menyerap air, ya, tanah itu tidak bisa menyerap air. Akhirnya air itu ngendon. Air itu ibaratnya bertempat di sebuah tempat ngendon dan tidak bisa diserap oleh tanah air itu. Tetapi ini masih bisa bermanfaat kepada orang, karena air yang mengendap, air yang ada tadi yang tidak terserap oleh tanah itu bisa diambil oleh orang untuk minum, bisa dibuat bakso, buat bisa mengairi sawah, bisa bercocok tanam. Sekalipun air itu tidak bermanfaat untuk tanah itu sendiri, ya, tidak bermanfaat karena memang air itu tidak bisa diserap oleh tanah. Itu artinya ibaratnya orang, ya, punya ilmu, ya, bermanfaat orang lain tapi tidak bermanfaat pada dirinya, belum bisa mengamalkan. Lah ini yang aneh ini, wakanat minha ta'ifatu ki'an. Wakanat, dan ada minha daripada tanah, di mana tanah itu merupakan ta'ifatu ki'an, tanah yang tidak bisa menampung air, nyerap, diserap, ya, airnya diserap oleh tanah, walatan butuh kalah, tapi tanah itu tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tidak bisa menumbuhkan ya tidak bisa menumbuhkan rumputan yang ada.
tapi airnya habis, tekor kan ini. Nah, fal awalu, maka adapun yang pertama, zakarahu telah menjelaskan siapa Nabi, hu akan sebuah perumpamaan. Zakarahu yang telah menjelaskan siapa Nabi, hu akan hadis tadi. Masalah hal menjadi perumpamaan lil muntafi, bagi orang yang bisa mengambil manfaat bi ilmihi dengan ilmunya. Perumpamaan yang pertama tadi. Jadi perumpamaan yang pertama itu adalah perumpamaan bagi orang yang bisa mengambil manfaat ilmunya, bisa memberikan manfaat ilmunya. Wasani, adapun yang kedua, zakarahu telah menjelaskan siapa Nabi, hu akan hadis, ya, masalah hal menjadi sebuah perumpamaan lin nafi, bagi orang yang bisa menjadi manfaat kepada orang lain. Wasalisu yang ketiga, itu Nabi menjelaskan lil mahrumi, bagi orang yang tertahan, orang yang dihalangi, ya. Kelompok yang ketiga ini adalah orang yang terhalangi minhuma, daripada keduanya, yaitu muntafi dan nafi. Ya minimal kita harus nafi lah, iman, jangan sampai menjadi yang ketiga ini, mahrum, terhalang kemanfaatan daripada ilmu kita. Jadi tidak manfaat untuk tanah itu sendiri dan tidak bisa memberikan manfaat kepada tanaman lain, kepada habitat lain, begitu ya. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, idza mata, apabila mati siapa ibnu Adam, Bani Adam, anak turunnya Adam, ingkota, maka putus apa amaluhu, amaliannya anak Adam, illa min salasin, kecuali yang tidak putus itu terdiri dari tiga hal. Pertama, ilmu yuntafa'u, yang memberikan manfaat dengan ilmu, al hadis. Jadi ilmu manfaat ini kembali lagi, bagaimana luar biasanya ilmu manfaat itu kelak. Ilmu manfaat ini akan terus menjadi aset kita yang akan mengalir terus menjadi kiriman pahala ketika kita sudah ada di alam barzah. Al hadis, wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, adalu alal khairi kafailihi, adalu adapun menunjukkan, alal khairi atas kebaikan, kafailihi seperti orang yang melakukan kebaikan. Sampai menunjukkan, ada orang tanya sampai menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh orang yang sampai tunjukkan itu menjadi pahala yang sama buat sampean. Jadi misalnya ada orang bingung, ya, mencari tempat khataman Quran, sudah kemana-mana dia bingung, mana ini tempat majelis khatmil Quran. Akhirnya tanya kepada sampean, tanya yang lain itu disesatkan, ya. Ada yang tanya kepada di sebelahnya diabaikan, tanya yang satunya justru tidak diarahkan kepada yang benar. Akhirnya dia tersesat. Kok tanya ke sampean, sampean menunjukkan dengan cara yang benar. Maka apa yang sampean sampaikan, ada orang tanya kemudian sampean tunjukkan kemana kepentingan dan tujuan orang itu, maka itu apa yang akan dilakukan oleh orang itu, sampean itu akan diberi pahala yang sama. Kalau orang itu mau khataman Quran, maka jelas sampean juga sama punya pahala seperti orang yang sedang khataman Quran. Apalagi ilmu, Masya Allah, hanya alamat saja itu sudah diberi penghormatan yang luar biasa oleh Allah. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada kebencian, tidak ada hasud, keirian. Tidak boleh iri lah seseorang, illa fisnata, ini kecuali dua perkara. Kita boleh iri, ya, cuma dua perkara saja. Pertama, yang boleh diiri adalah rojulun, seorang lelaki, atahu, yang telah memberikan kepada rojul siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, hikmatan, sebuah hikmah. Fahuwa, maka adapun rojul, yakdi, menghabiskan dia dengan hikmah,
dihabiskan, kajian hikmah itu dihafalkan. Kalau ada orang yang ahli ya, ibadah, ada orang ahli hikmah, kamu boleh itu iri, itu boleh iri, kamu boleh iri kepada orang model, pengen aku kayak orang itu, boleh. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan siapa rojul akan hikmah an-nasa, kepada orang lain. Ini yang perlu diiri ya, orang ahli hikmah dia mengajarkan tentang hikmah-hikmah kepada orang lain, boleh sampai iri. Kepada pengajar-pengajar tasawuf itu Anda boleh iri. Pada orang-orang yang balah fikih itu boleh iri, sampean boleh iri pada para kiai-kiai yang morok, itu tidak apa-apa. Warajulun, dan yang kedua adalah yang boleh diiri adalah rajul, lelaki, atahu yang telah memberikan kepada rajul, siapa Allah malan, harta benda, fasolatahu, maka kemudian mentasarufkan siapa rajul akan harta bendanya, ala halakatihi, ya ditasarufkan, dibuat merusak ya harta benda, fil khairi, di dalam kebaikan, itu boleh iri. Ada orang kaya, kekayaannya buat mabuk terus itu. Ala halakatihi fil khairi ya. Wa rajulun atahu Allahu malan fasallatahu, maka kemudian menguasakan siapa Allah kepada rajul ala halakatihi fasallatahu, yang telah mentasarufkan ya siapa rajul ya akan mal ala halakatihi, dengan merusaknya ya mal fil khairi, di dalam kebaikan. Maksudnya merusaknya itu begini nih. Jadi ada seorang lelaki yang diberikan harta benda banyak oleh Allah, dia bisa membuat apa ya, membuat harta bendanya itu rusak untuk kebaikan. Artinya banyak untuk melakukan kebaikan gitu loh maksudnya. Hartanya dirusak. Kan biasanya orang kan nggak berani kan ngerusak harta bendanya. Nggak mau ngambur-ngamburkan kan, nggak berani. Bilangnya kan ini cari harta soro, kita buang-buang. Ini soro saya siang malam, banting tulang, ya, peras keringat siang malam. Kok tiba-tiba ada orang minta saya berikan. Itu yang dimaksudkan. Kok ada orang-orang yang seperti itu, warajul atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi, jadi mentasarufkan siapa rajul akan mal ala halakati, untuk dileburkan, untuk dihancurkan ya mal ala fil khair, di dalam kebaikan. Nggak apa-apa itu. Nah, tadi yang pertama saya salah, ya memahami salah. Jadi bukan untuk kemaksiatan, maksudnya harta benda yang kebanyakan orang itu ditumpuk-tumpuk, kemudian ini ada orang diberi amanah banyak harta benda, tapi dibuang, artinya dihalaka, dirusak di harta benda fil khairi, di dalam melakukan kebaikan, untuk berbuat baik. Ini sampai boleh iri kepada orang-orang kaya, orang kaya yang mana kekayaannya itu dihamburkan untuk melawan kebaikan. Wa qala, dan Daud sallallahu ala khulafai, itu tetap atas orang-orang yang menjadi penggantiku. Rahmatullahi, adapun rahmatnya Allah. Maka waman khulafauka, waman, dan itu siapa khulafauka, adapun pengganti, orang-orang menjadi penggantimu ya Rasulullah. Qala alladzina yuhyuna, yaitu orang-orang yuhyuna yang menghidupkan siapa alladzina sunnati, akan sunnahku, orang-orang yang masih mengamalkan sunnahku. Wa yu'allimunaha, dan mereka telah mengajarkan akan sunnah ibadallahi, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang disebut khulafa itu. Jadi khalifah itu jangan kemudian membuat negara Islam, bukan itu ya. Khalifah itu bukan kemudian harus negara kita harus simbolnya Islam.
ya simbol-simbolnya Islam, rumusnya Islam, tidak. Negara kita itu sudahlah cukup dengan negara Pancasila, ya. Negara yang seperti ini sudah cukup. Yang penting nilai-nilai keislaman itu bisa terselenggara dengan baik itu. Bagaimana kita tetap terlindungi untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah. Tidak harus kita bernegara itu harus merubah simbol-simbol. Sudah cukup dengan Pancasila. Ya. Maka itu yang disebut khalifah itu bukan orang yang kemudian harus merubah simbol-simbol negara. Bukan. Atau sistem pemerintahnya harus diganti. Sistem khalifah bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan khulafa itu selain memang ada khalifah yang statusnya adalah pengganti Rasul dalam hal apa ya, kayak semacam jabatan gitu, sudah ditentukan ada 4 khalifah itu, tetapi dalam hal tugas bahwa kita semua orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, mengajarkan sunnahnya Rasulullah kepada hamba-hamba Allah, itu ini maksud khalifah, itu disebut sebagai khalifah. Jadi tidak perlu kita mati-matian ya ingin menunjukkan bahwa kita itu betul-betul Islam, kemudian harus merubah simbol negara ini menjadi negara Islam. Tidak harus ya, kita sebagai seorang mukmin sejati di hadapan Allah nggak harus kita merubah simbol negara ini. Yang jelas bahwa seperti Indonesia ini negara yang tentram, aman, ibadah juga aman, melakukan apapun juga enak dan tenang. Wa amal asaru, maka adapun asar itu adalah dawuhnya para sahabat tentang keutamaan, dalil keutamaan apa? Keutamaan ilmu, ya, yang terkait dengan keutamaan ilmu yang didasarkan kepada asarnya sahabat. Faqad qala, dan sungguh telah dawuh siapa Umar, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, man haddasa hadisan, barang siapa haddasa hadisan, menyampaikan suatu ucapan, faumila, maka kemudian diamalkan bihi dengan hadisan, falahu, maka baginya man itu mislu ajrin, adapun sama ya, itu mislu ajrin sepadan ganjarannya, man amilah mislu ajriman, itu sepadan dengan pahalanya orang amilah yang mengamalkan, siapa man zalikal amala, akan amalia itu. Jadi barang siapa menceritakan sebuah hadis atau ilmu kemudian diamalkan oleh orang yang diberikan satu ilmu hadis itu, maka bagi orang yang memberikan, menyampaikan, orang yang mentaklim ya, allama yu'allimu taklim, orang yang mentaklim, orang yang mengajarkan satu hadis yang kemudian diamalkan oleh orang lain, maka itu persis ya, satu hadis yang disampaikan itu pahalanya dengan orang yang mengamalkan daripada hadis itu. Jadi orang yang menyampaikan ini dalam hal ini gurunya ya, gurunya kan hanya menyampaikan, kemudian ada orang yang mengamalkan dari hadis itu, maka pahalanya sama. Wa qala, dan dawuh siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dawuh siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, muallimun nasi, adapun orang yang mengajarkan orang lain al khairu, akan kebaikan, itu yastaghfiru, akan memintakan ampun, siapa kullu syai'in, yastaghfiru, akan memintakan ampun lahu, bagi muallim, bagi orang yang mengajarkan. Apa yang akan meminta? Siapa yang akan memintakan? Kullu syai'in, segala sesuatu, hatal khuti, sampai ikan, fil bahri, di lautan. Jadi masya Allah, katanya Ibnu Abbas, orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu bahwa seluruh atau segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, sampai ikan yang ada di lautan itu akan yastaghfiru,
memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu. Wa qala, dan dawuh siapa ba'dul ulama'i, sebagian para ulama, al alim yadkhulu fima bainallah wa baina khalqi falyanzur kaifa yadkhulu. Al alim, adapun orang alim itu yadkhulu, masuk. Siapa alim? Fima, ada di antara, fima pada sesuatu, bainallahi, antara Allah, wa baina khalqihi, dan antara, di antara, dan ada di antara makhluknya Allah. Falyanzur, kalau tidak percaya perhatikan, kaifa yadkhulu, bagaimana yadkhulu akan masuk siapa alim. Waruya, dan telah diriwayatkan Ana Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat, kepada Sufyan Ats-Tsauri siapa Allah qadima, telah datang siapa Sufyan Asqalana, di kota Asqalan. Diriwayatkan bahwa wa inna ma qala, dan sesungguhnya qala, berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri, zalika, akan ucapan itu, jadi musyar ilainya itu kepada hadza baladun yamutu fihil ilmu itu namanya musyar ilainya. Kenapa kok sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri mati, negeri yang mati ilmu di sini ini? Karena beliau khirson, karena beliau sangat khiris, sangat lobo istilahnya, ya, sangat pengen sekali, ya, sangat lobo itu khirson itu, ala fadilatit ta'limi, atas keutamaan taklim, keutamaan daripada mengajar, wa istibqa'il ilmi, dan berharap menjadi istibqa', masih langgeng ilmu bihi, istibqa'il ilmi, langgengnya ilmu bihi, ada di dalam negara. Jadi ini sebuah kekecewaan sesungguhnya ketika beliau tinggal di Asqalan. Ternyata selama beliau tinggal di situ itu tidak ada seorang pun yang sowan kepada beliau untuk menanyakan ilmu, nanya gimana hukumnya ini, gimana caranya yai, itu tidak ada itu. Sehingga sampai beliau pengen keluar cepat dari negeri ini, karena negeri ini dianggap negeri yang mati. Karena apa? Karena beliau itu sangat khiris. Sufyan Ats-Tsauri itu orang yang khiris, ya, khirson, yang lobo. Kalau bahasanya itu rakus terhadap keutamaan mengajar, dan ingin melanggengkan keilmuan ada di sebuah tempat. Wa qala, dan dawuh siapa Atha radhiyallahu an, dakhaltu, katanya si Atha, berkata si Atha, ya, dakhaltu, aku pernah masuk untuk sowan ala Sa'id bin Musayyab, ke dalamnya yaitu sahabat Sa'id bin Musayyab. Wa huwa, adapun Sa'id ibnul Musayyab waktu itu ya beki, beliau sedang menangis. Wa huwa, adapun Sa'id bin Musayyab itu ya beki, dalam keadaan menangis. Fakultu, maka aku tanya, ma ya bekika, ma itu apa, abka yubkika, yang menjadikan menangis engkau? Qala, maka jawab siapa Sa'id bin Musayyab, laisa ahadun yas'alani an syai'in, laisa, tidak ada siapa ahadun, seorang, yas'alani, yang menanyakan kepada aku, an syai'in, tentang sesuatu. Aku nangis itu karena kok gak ada orang yang tanya sesuatu. Apakah di sini sudah alim semua apa bagaimana? Kok tidak ada orang yang tanya ya? Ataukah orang di sini itu alergi, gak suka dengan ilmu, dia tangisi keadaan seperti itu. Wa qala, dan dawuh siapa ba'du, sebagian ulama, al ulama'u, adapun para ulama itu surujul azminati, menjadi lampu-lampu daripada zaman-zaman. Kul wahidin, adapun setiap seorang ulama itu misbahu zaman, ini menjadi lampu zamannya wahid. Yastadhi'u, yang akan
memberikan penerangan. Siapa kullu wahid bihi dengan ilmu, ahla asrihi kepada penduduk zamannya, kullu wahid. Jadi ulama itu sebagai lampu penerangan, lampu penerang, ya, lampu penerang. Kalau di ibaratnya lampu itu, ya lampu listrik itu penerangan, ya, bahwa kalau tanpa mereka itu gelap, tanpa ulama. Negara zaman tanpa ulama itu pasti gelap. Oleh sebab itu ulama itu diibaratkan seperti apa? Lampu-lampu pada zamannya. Dan setiap lampu, ya, pada zamannya itu akan bisa memberikan penerangan. Pasti di zamannya Imam Syafi'i, di zamannya Imam Ghazali, di zamannya siapa? Imam Abu Hanifah, di zamannya Imam Malik, di zamannya Ibnu Hajar Al Asqalani. Seluruh dari mereka itu adalah merupakan misbahu zamanihi yastadhi'u bihi ahla asrihi. Wa qala, dan jauh siapa Al-Hasan Said Hasan rahimahullah, laulal ulama'u, andaikan tidak ada para ulama, lasoro, maka akan jadilah siapa annasu manusia mithlal bahaimi, seperti hewan. Andaikan tidak ada ulama di negara, di dunia ini, pasti manusia itu ibaratnya seperti hewan. Ay annahum, maksudnya bahwa annahum sesungguhnya mereka bitaklimi, dengan melalui proses mengajar. Karena sebab adanya taklim inilah yakhrujuna, menjadikan mereka itu keluar, akhraja yukhrijuna, yang mengeluarkan, ya, ulama itu annasa manusia, min haddil bahimati, dari batas, ya, menjadi batas daripada bahimiyati, yaitu sifat kehewanan, ila haddil insaniyati, menuju batas kemanusiaan. Karena di antara batas yang membatasi antara manusia dan hewan itu ilmu. Dengan adanya taklim, dengan adanya pembelajaran ini, berarti ini adalah proses untuk mengeluarkan manusia dari komunitas hewan, dari batas hewan keluar menuju kepada batas manusia. Itu dawuhnya Said Hasan, ya. Wa qala, dan dawuh siapa Ikrimah. Ikrimah juga dawuh, inna lihadzal ilmi samanan. Inna lihadzal ilmi, sesungguhnya bagi ilmu ini apa samanan, ada harganya. Kila, ditanya wama huwa, dan itu apa huwa, adapun harganya ilmu. Qala antadhu fi man yuhsin hamlahu wala yudayyu. Wa qala, dan dawuh siapa Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad juga dawuh, al ulama'u, adapun para ulama itu arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah orang yang paling belas kasih dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abaihim, dibandingkan bapak-bapak mereka, wa ummahatihim, dan dibandingkan ibu-ibu mereka. Jadi manusia yang paling belas kasih itu di antara dari umatnya Nabi itu, ya, dibandingkan dengan bapak dan apa, ibu, itu adalah ulama, ya. Karena ulama. Kilama, ditanya, wa kaifa, hal bagaimana zalika itu, kok bisa bahwa yang paling belas kasih, yang paling open itu kok bisa kok bisa ulama, kok bukan bapak dan ibu, gimana itu? Qala, maka jawab siapa Yahya bin Mu'ad, li anna aba'ahum wa ummahatihim, karena sesungguhnya bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka itu yahfadzunahum, mereka bisa memelihara. Ya, saya baca lagi, li anna aba'ahum wa ummahatihim, karena sesungguhnya bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka itu yahfadzunahum, menjaga atau memelihara hum, kepada anak-anaknya, kepada mereka,
narid dunya, dari neraka dunia. Wahum, sedangkan mereka para ulama itu yahfadunahum, menjaga mereka min naril akhirati, dari neraka akhirat. Ini yang kemudian Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa ulama itu adalah komunitas manusia yang paling belas kasih, ya, dari umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan bapak dan ibunya. Karena apa? Gimana argumentasinya? Karena kalau bapak dan ibu itu biasanya mereka itu hanya memelihara kesehatan fisiknya. Jangan sampai anaknya sakit, jangan sampai anaknya jatuh, jangan sampai anaknya luka, ya. Sedangkan ulama bukan itu yang jadi pikiran ulama. Kasih sayangnya mereka, ulama itu memelihara dari apa? Dari neraka akhirat nanti. Bagaimana keselamatan nanti di akhirat. Itu yang belas kasihnya ulama terhadap umat ini. Wakilah, dan dikatakan awalul ilmi, adapun ilmu yang pertama itu asumtu. Pertama adalah asumtu. Asumtu itu nengkleng no, memperhatikan. Wal sumal istima'u, kemudian mendengar. Sumal hifdu, kemudian menghafal. Sumal amalu, kemudian mengamalkan. Summa nasruhu, kemudian menyebarkannya. Ini kalau ingin leket ilmu itu biar cekat, ya, pada kita itu pertama harus diperhatikan, didengarkan, setelah itu dihafal, diamalkan, dan kemudian disebarkan. Wakilah, didaukan, dikatakan alim, ajarkanlah ilmaka, ilmumu, man, kepada orang yajhalu, yang bodoh. Siapa man? Wa ta'alam, dan belajarlah. Jadi kalau yang alim, ajarkan ilmumu, he alim, kepada orang bodoh. Sedangkan bagi yang bodoh, wa ta'alam, dan belajarlah. Mimman, kepada orang ya'lamu, yang alim. Siapa man? Terhadap sesuatu tajhalu, yang kamu tidak tahu. Ya begitu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, idza fa'alta, apabila kamu melakukan dzalika, akan hal itu artinya musyar ilaihnya. Kalau alim kamu mengajar, kalau bodoh kamu belajar, maka alimta, maka semakin alim siapa engkau, alimta, maka menjadi alim siapa engkau, akan sesuatu jahilta, yang kamu tidak tahu, wahafidta, dan kamu akan bisa apal sesuatu alimta, yang kamu tahu. Waqala, dan dawuh juga siapa Mu'adz bin Jabal fit ta'limi wa ta'allum. Ya, Mu'adz bin Jabal ngomong, bicara tentang masalah taklim, mengajar dan belajar. Wa ra'aituhu, dan aku telah melihatnya, aidon, juga marfu'an, ada sebuah hadis marfu'. Hadis marfu' itu artinya hadis yang dimarfu'kan oleh sahabat. Beliau mengatakan begini, ta'alamu al-ilma, belajarlah, ngajarlah ilmu. Ta'alamul ilma, allama yu'allimu ta'lim, alama mengajarkan. Kalau ta'alam, belajarlah. Ta'alamu, belajarlah kalian al-ilma, akan ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajarhu, akan ilmu, lillahi, karena Allah, itu khosyatun, merupakan sebuah khosyah. Orang yang belajar ilmu itu, ya, belajarnya ilmu karena Allah, itu akan melahirkan khosyah. Wa talabu, dan adapun mencari ilmu itu ibadatun, ibadah. Wa mudarasatuhu, oh salam bacanya ya, ini karena atof, wa talabahu, ya. Wa talabahu, dan mencari, kalau dia runutkan wa inna talabahu gitu. Dan sesungguhnya mencari ilmu itu ibadatun, ibadah. Wa mudarasatahu, dan sesungguhnya, ya, tadris, dirosah, deres, atau belajar, itu tasbihun, menjadi tasbih. Wal bahsu, dan adapun membahas anhu, tentang ilmu, itu jihadun, jihad. Wa ta'limuhu, dan adapun mengajar hu, kepada ilmu,
mengajar ilmu, mengajar ilmu man kepada orang la ya'lamhu yang tidak tahu siapa orang akan ilmu, itu sodakotun sodako, ngajari kepada orang itu jadi sodako. Wa badluhu li ahlihi, adapun memberikan akan ilmu li ahli kepada orang yang ahli ilmu, itu kurbatun menjadi dekat, kedekatan. Wawa adapun kurbah itu al anisu ketenangan fil wahdati di dalam kesendirian. Wasohibu dan menjadi teman fil khalwati di dalam kesendirian, di dalam kesepian. Jadi ngajar ilmu kepada orang yang tidak ngerti itu sodako. Dan mencurahkan ilmu li ahli, bagi ahli ilmu, mencurahkan itu ya, berarti mencurahkan semua ilmu itu menjadi kurbatun, menjadi rasa dekat. Nah, mencurahkan itu juga menjadi rasa dekat sekaligus menjadi al-anisu, ketenangan fil wahdati pada saat sendiri, wasohibu dan menjadi teman fil khalwati dalam keadaan sepi. Orang kalau berilmu itu sekalipun sendiri tetap masih ada temannya. Apa? Banyak kitab, ya, banyak bacaan-bacaan, ya, yang ingin dibaca sebagai teman. Wadalilu dan sebagai dalil argumentasi alat dini terhadap agama. Wal musobbiru dan menjadikan orang sabar karena ilmu itu ala saroi wadoroi, bagi orang yang dalam keadaan senang, wadoroi dan dalam keadaan susah dia akan bisa sabar. Wal waziru dan akan menolong, menjadi penolong indal akhilai, ketika akhila ada di dalam kesendirian. Wal qoribu dan menjadikan dekat indal ghurabai, di sisinya orang-orang yang jauh. Dengan punya ilmu itu kan akhirnya menjadi dekat sesuatu yang jauh, menjadi qorib. Wa manarus sabilil jannati dan menjadi cahaya penuntun jalan surga. Yarfa'u mengangkat siapa Allah bi dengan ilmu aqwaman kepada kaum-kaum, fayaj'aluhum kemudian menjadikan siapa Allahum kepada kaum fil khairi di dalam kebaikan. Qodatan sebagai penuntun, saadatan sebagai pemimpin, hudatan yang menunjukkan, yuktada yang bisa dianut ya ilmu itu bihim oleh akwam, adillatun sebagai dalil fil khairi di dalam kebaikan, tuktasu yang bisa diceritakan apa azaruhum, asar-asarnya mereka, waturmaku dan akan bisa diperhatikan, dilihat apa af'aluhum, pekerjaan-pekerjaan, yaitu apa qodah dan sadah tadi. Watarghabu dan menjadikan senang siapa al malaikatu, para malaikat, fi khullatihim di dalam pertemanan mereka, ya, fi khullatihim di dalam persahabatan mereka. Malaikat itu senang ketika bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Wa bi ajnahitiha, wa bi ajnihatiha dan dengan sayap-sayapnya malaikat, tamsahuhum akan bisa mengusap siapa malaikat hum kepada apa? Kepada akwam tadi yang menjadi koda dan sada tadi. Wa kullu radbin wa yabisin dan setiap yang rotop yang kering, wa yabisin dan yang basah. Lahum bagi mereka orang yang berilmu itu yastaghfiru akan memintakan ampun. Hatta hitanul bahri sampai ikan-ikan laut. Wa hawamuhu dan binatang-binatang melata. Wa sibaul bari dan binatang-binatang galak daratan. Wa an'amuhu dan ternak-ternak darat. Wa sama'u dan lain-lain. Wa nujumuha dan bintang-bintangnya langit, seluruhnya akan memintakan maaf kepada siapa? Orang yang mengajarkan ilmu. Kullu radbin, setiap yang kering dan yang basah. Apa yang dianggap kering dan basah itu? Mulai dari air, dari matahari, dari seluruh yang juga yang menjadikan kering itu akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajar ilmu.
Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qulubi, menjadi hidup hati sanubari manusia. Minal ama, dari kebutaan. Karena ilmu itu yang menghidupkan hati dari kebutaan. Minal ama. Wa nurul absori minal zulmi, dan menjadi cahaya. Ilmu itu menjadi wa nurul absori, menjadi cahaya daripada mata hati, minal zulmi, dari kegelapan. Wa quwwatil abdani, dan menjadi penguat badan, minal dhafi, dari kelemahan. Ya bluhu, yang akan bisa mencapai, akan bisa nyampe. Bi, dengan ilmu siapa al abdu, seorang hamba. Dengan ilmu lah seorang hamba itu akan bisa mencapai manazilal abrori, akan posisi pangkat seperti pangkatnya orang-orang yang abror. Wa darajatil ula, dan derajat-derajat yang mulia. Wa tafakuru, dan adapun bertafakur fihi, di dalam masalah ilmu itu ya'dilu sama. Apa tafakur dalam ilmu itu? Bisyami, seperti puasa. Wa mudarasatuhu, maka adapun deres atau belajar atau mutolaah ilmu, bil qiyami, dengan bangun, dengan terus menerus, bi, dengan ilmu itu ya ta'u, menjadikan taat ya Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wabi, dan dengan ilmu pula yuk badu akan disembah siapa? Allah. Jadi karena kita nyembah Allah juga karena ilmu. Wabi, dan dengan ilmu pula yuwahadu, akan bisa ditauhidkan siapa? Allah. Wabi, dengan ilmu pula yumajjadu, akan diagungkan siapa? Allah. Wabi, dan dengan ilmu yatawarra'u, bisa waro siapa? Seseorang. Wabi, dengan ilmu selalu akan disambungkan apa al arhamu, yaitu keluarga arham ya, akan disambung silaturahim itu juga karena ilmu. Wabihi, dan dengan ilmu pula yu'rafu, akan bisa diketahui apa al halalu, sesuatu yang halal, wal haramu, dan sesuatu yang haram. Karena apa? Wa adapun ilmu itu imamun, sebagai imam. Wal amalu, dan amal. Adapun amal ikut tabi'uhu, selalu mengikuti hu, akan ilmu. Yulhimuhu, yang bisa menjadikan ilham. Yulhimu, yang akan mengilhamkan pada ilmu siapa? As-su'ada'u, orang-orang yang beruntung. Wa yuhrimuhu, dan akan menghalangi hu, akan ilmu siapa? Al-asqiya'u, orang-orang yang celaka. Orang yang bahagia itu akan diilhami oleh ilmu, dan orang-orang yang celaka akan diselamatkan pula oleh ilmu. Itu maksudnya. Nas'alullah, kami minta kepada Allah Ta'ala husnal taufiq, akan kebaikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ya kajian hari ini, yang mana ini kajian sudah sampai kepada argumentasi atau dalil-dalil tentang keutamaan ilmu yang didasarkan kepada khitabullah ya, Al-Quran dan hadis, dan asarnya para sahabat. Dan kita nanti masuk yang terakhir tentang ilmu ini, argumentasi yang didasarkan atas akal ya, keutamaan ilmu nanti yang argumentasinya menggunakan argumentasi akal. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.